Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Video yang akan kita saksikan adalah bagaimana para jemaah-jemaah bertanya kepada Bapak Ustadz mengenai keluarganya yang murtad. Namun cukup mengejutkan ya apa jawaban Pak Ustadz ini. Kalau saya sebagai keluarga bertanya mengenai saudara saya yang murtad ataupun orang tua saya yang murtad, ketika Pak Ustadz ini menjawab demikian, saya pun pasti ikut murtad. Kenapa? Kalau keluarga saya dihabisi nyawanya, pasti saya tidak suka. Bagaimanapun itu adalah keluarga saya. Apalagi seorang ibu, apabila murtad anaknya, terus jawaban Pak Ustadz harus dihabisi nyawanya, seorang ibu pasti memilih mati bersama dengan anaknya, karena itu darah dagingnya sahabat. Demikian juga kalau seorang anak bertanya kepada Pak Ustadz mengenai orang tuanya yang murtad, terus jawaban Pak Ustadz ini harus dihabisi nyawanya. Siapa sih yang rela orang tuanya dihabisi nyawanya sahabat, walaupun itu demi agama? Secara nalar, secara pikiran pasti tidak ada yang rela. Tetapi demikianlah yang terjadi sahabat. Bagaimana dengan tegasnya Pak Ustadz ini menjawab pertanyaan jemaah mengenai keluarganya yang murtad. Kita lihat videonya. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kepada saudara yang murtad? Ustadz, apakah murtad kalau harus dibunuh? Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Di Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mualaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustaz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Saya waktu itu ragu mau ngasih tahu tegas siapa yang murtad. Saya takut saya gitu dua-duanya meninggal. Saya bilang bapak pulang aja ke rumah, makan enak, banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sudah tak tertolong lagi, bagaimana caranya? Ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidih, murtad. Orang murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Anggota legislatif. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Ya sahabat yang terkasih, demikianlah yang terjadi sahabat, bagaimana fenomena murtad pada akhir-akhir ini sering terjadi. Orang tidak peduli lagi bagaimana resikonya, bahkan dia harus kehilangan nyawanya. Dia memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan, memilih meninggalkan agamanya yang lama demi jalan kebenaran sesuai dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sahabat yang terkasih, jalan kebenaran itu adalah Yesus. Jadi tidak perlu lagi kita cari-cari mana jalan kebenaran itu. Cukup luar biasa sekali ya, bagaimana beraninya para jemaah tadi kita lihat di video, terang-terangan bertanya kepada Ustadz bahwa ada keluarganya yang murtad. Dan lebih luar biasanya lagi sahabat,
Kalau kita melihat komen-komen dalam video itu ya, mereka banyak yang curhat mengenai keluarganya juga yang murtad. Mereka berkata, Pak Ustadz, saya juga memiliki hal yang sama seperti yang ditanyakan dalam video. Abang saya murtad katanya. Ada lagi yang bercerita, neneknya sudah tua malah memilih murtad. Orang tuanya dua-duanya sudah murtad. Bahkan ada juga yang bercerita, Pak Ustadz, dulu kami Islam semua, sekarang tinggal saya sendiri yang Islam. Semuanya keluarga saya sudah pada murtad. Padahal di daerah kami tidak ada satupun yang beragama Nasoro katanya, atau agama Nasrani sahabat. Tetapi mereka pada murtad semua di perantauan. Saya cukup heran Pak Ustadz, bagaimana saya harus menghadapinya. Ada pertanyaan-pertanyaan begitu di beberapa komen sahabat. Dan memang fenomena murtad ini tidak bisa dibatasi sahabat. Semakin orang diancam, ditakut-takuti, semakin dikekang, orang semakin mencari kebenaran. Hal itu juga terjadi di Timur Tengah ya. Bagaimana orang berbondong-bondong tinggalkan agama lamanya. Walaupun di agama lamanya mereka menghadapi beberapa banyak disiplin. Kalau murtad dihabisi nyawanya, kalau murtad akan dihukum, kalau murtad akan dipenjara. Tetapi mereka tidak peduli. Luar biasanya lagi sahabat, mereka memilih dipenjara, mereka memilih dihabisi nyawanya demi Tuhan Yesus Kristus. Wow. Padahal kalau kita pikir-pikir sahabat ya, kalau dipikir-pikir secara daging ya, murtad itu tidak enak loh. Secara daging ya, kita harus disingkirkan dari keluarga, bisa kehilangan harta warisan, dihabisi nyawanya, bahkan mengalami ancaman, bisa jadi terjadi pemecatan di pekerjaan, bahkan diolok-olok, dihina-hina, Tuhannya dihina-hina. Tetapi banyak dari antara mereka tidak peduli lagi sahabat. Itulah yang terjadi. Makanya seorang Ustadz Munjir Sitomorang terang-terangan berkata, dulu kita 99% di Indonesia ini, sekarang cukup miris katanya, tinggal 81%. Nah, kata dia sahabat. Tetapi itu bukan pekerjaan manusia loh. Kalau dipikir-pikir secara kekuatan, ya kita bukan orang yang sangat aktif dalam penginjilan ya. Orang-orang Kristen, orang Protestan maupun Katolik, orang yang sangat tidak aktif sekali dalam penginjilan. Kalau dipikir-pikir sahabat, sangat sedikit sekali. Para pedebat, para penginjil, para gembala, para pengajar, itu jumlahnya sangat sedikit apabila dijumlahkan dengan banyaknya jumlah jemaat. Nah, tetapi banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa sahabat? Banyak mereka yang mengalami hal-hal yang supranatural. Mereka banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat bagaimana keadaan para ulama mereka, para ustadz mereka. Contoh yang kita lihat, bagaimana ketidakadilan itu mereka lakukan terus-menerus. Mereka tidak malu sahabat. Mereka tidak malu. Kalau kita menjawab tuduhan mereka kepada kekristenan, kita dipenjara. Nah, kita diancam, kita mau dihabisi nyawanya. Tetapi mereka bebas mengolok-olok kitab orang lain. Contoh seperti dalam video yang saya upload, saya live kemarin, bagaimana seorang ustadz dengan santai saja dia mengentuti kitab orang Kristen. Ini adalah contoh yang membuat banyak orang murtad. Kenapa saya katakan begitu? Karena dengan adanya seperti itu, mereka melihat sahabat, kalau agama kita dibuat begitu, pasti kita akan marah luar biasa. Kenapa orang Kristen tidak marah? Mereka melihat bagaimana Pak Ustadz itu menduduki Alkitab, memantati Alkitab, mengentuti Alkitab, bahkan mengancam-ancam Tuhan Yesus. Itu kan sebuah bukti dan fakta ya, ketidakadilan. Namun apa yang terjadi? Dibiarin. Ya dibiarin. Yang kita lihat ketidakadilan itu dibiarkan. Bagaimana minoritas itu ya, minoritas itu sering ditutupi ibadahnya, sering mengalami persekusi di sekolah, di rumah mereka dilarang ibadah, bahkan dilarang Natal, bahkan banyak mereka yang mengalami aniaya. Ini sebuah fenomena yang cukup luar biasa ya. Pembuktian makin banyak orang murtad karena mereka melihat ini tidak benar, ini tidak benar.
kepercayaanku ini tidak benar. Kenapa kami banyak yang begitu? Pasti begitu pemikiran mereka yang berpikiran waras. Akhirnya memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.